Mbah Hasyim Asy'ari dielek-elek kintel, Mbah Yai Ma'ruf Amin dielek-elek kintel, NU diselewengkan sejarahnya, kalian diam. Kiai NU dianjing-anjing, dicurut-curut, kalian diam. Tapi Habib dielek-elek, kalian marah, munafik kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membagikan video, yaitu ceramah yang disampaikan oleh Gus Abbas Buntet mengenai Habib Ba'lawi. Ini ada oknum Habib Ba'lawi yang dulunya pernah yaitu menghina Mbah Kiai Hasyim Asy'ari. Tapi yang ada malah gak ada yang marah ya teman-teman. Bahkan ketum PBNU juga gak ada yang menegur. Dan bahkan Bansernya juga nggak ada yang menegur, nggak ada yang marah teman-teman. Lah ini kalau dari kelompok Ba'lawi tersebut ini disenggol sedikit langsung marah, langsung ngamuk-ngamuk, ngajak perang dan lain-lain. Tentunya video ini adalah untuk mencerdaskan umat, jangan sampai kita itu didoktrin oleh Habib Ba'lawi. Apalagi Habib Ba'lawi ini sekarang ini gencar mereka itu menuduh yaitu orang-orang yang membenci ataupun orang-orang yang tidak menyukai Bahar bin Smith ataupun Bapak Rizik Syihab adalah PKI. Ini hati-hati ya teman-teman. Padahal mereka itu PKI sendiri, seperti Yaman Selatan teman-teman ya. Kita sudah tahu Yaman Selatan. Bahkan yang di Indonesia ini seperti Musa Al-Munawar dan DN Aidit dan siapa lagi itu juga adalah gembong PKI. Lah kok PKI menuduh PKI? Ini gimana teman-teman? Ya, oke, coba mari kita simak yaitu ceramah dari Gus Abbas Buntet. Model kayak kowe kok. Ojo beoro ning kono bela ulama. Kadang-kadang bela NU gak iso. Bela NU gak iso. Masya Allah zaman saiki ono Mbah Hasyim Asy'ari dielek-elek itu. Mbah Hasyim dijelek-jelekan, Jawa Timur semua diam. Gak pengurus NU nih, gak Ansore, gak Bansere, gak Fatayate, gak Muslimate. Tapi nih Habib dielek-elek, Jawa Timur ribut niku. Kowe nyewot-nyewot. Mbah Hasyim Asy'ari dielek-elek kintel, Mbah Yai Ma'ruf Amin dielek-elek kintel, NU diselewengkan sejarahnya, kalian diam. Kiai NU dianjing-anjing, dicurut-curut, kalian diam. Tapi Habib dielek-elek, kalian marah, munafik kalian, pengkhianat kalian. Nah bahkan saya juga melihat video ya sampai itu Kiai Ma'ruf Amin itu dibabi-babikan teman-teman, naudzubillah ya. Tapi nggak ada yang membelanya. Tapi ketika dari golongan Habib Ba'lawi ini ada yang menghina sedikit saja langsung gitu ya. Karena apa? Karena sudah terdoktrin. Oh kamu itu menghina zuriat Nabi, ini adalah cucu Nabi, nggak boleh kamu hina, kualat nanti kamu. Nah seperti itu teman-teman. Karena kalau di dalam ajaran di Kiai NU itu nggak ada doktrin yang semacam itu. Karena nggak didoktrin. Coba kalau didoktrin ya. Nah kalau di dalam ajaran Habib Ba'lawi seperti Bapak Rizik Syihab itu ada doktrin. Nah maka dari itu ya salah maupun benar ya perkataan dari Habib itu pasti akan diikuti. Ya ini sangat disayangkan sekali teman-teman. Apa melotot-melotot kowe? Gak ngeima melotot tok. Kenapa mboten? Saya itu kadang-kadang gak ngerti. Kalian itu kalau nyanyi Yalal Waton kompak. Yalal Waton. Saya menangis. Teringat Mbah Yai Hasbullah mengarang lagu itu. Saya menangis ketika semuanya diam. Ketika menjelekkan Mbah Hasyim Asy'ari, NU disebut PKI, Ansor Banser disebut PKI. Sing ngamuk-ngamuk mung aku toh. Aku sing arep perang bari FPI, sing dadi komandane diam 1000 bahasa. Komandan macam apa kok copot seragammu kowe. Ono Banser ku malah ora gelem marang NU, gelem marang Habib, berarti Banser Habib ku sanes Banser NU kowe. Betul lah betul. Betul lah betul. Ojo kayak kue sampean. Masya Allah. Sudah fenomena ini sudah terlihat sangat luar biasa.
Di mana-mana ada makam palsu. Makam palsu di Indonesia, di Wonosobo, di Pemalang, di Madiun yang sudah dibongkar oleh pasukan-pasukan jagoan-jagoan Laskar Sabilillah. Itu ternyata sudah dibuat oleh kaum Ba'alwi. Sudah tahunan, bukan bulanan, sudah tahunan. Selama itu Banser kemana? Selama itu Ansor kemana? Selama itu NU kemana? Subhanallah. Di Tegal orang-orang NU dipecundangi oleh kaum Ba'alwi di Tegal. Sampian buka YouTube-nya. Kemarin juga orang masyarakatnya pada datang karena saya juga pernah datang ke situ. Masya Allah, ada haul umum di sana. Ketika haul umum, maka seminggu sebelumnya sekali datang ratusan Ba'alwi memintai uang di kampung-kampung, memintai uang di masyarakat. Masyarakat memberi uang sedikit akan dimarahi, bahkan kadang-kadang ningkono beras ngantos patungan. Bahkan di situ ada posnya, pos markasnya, markas Ba'alwi untuk mengumpulkan upeti-upeti dari masyarakat yang ada di Kedung Wuu Jatinegara Tegal. Sampai ada yang mengatakan laporan itu setiap ada acara itu masyarakat mengeluarkan uang tidak kurang dari 300 juta rupiah. Wih, Allah. Malah kadang-kadang ada HP diambil HP-nya, ada motor diambil motornya. Ada manuk diambil manuke. Untung gak manuke bojoe sing dijekut. Astagfirullah ya. Mungkin apa mboten? Terlalu napa mboten? Terlalu. Niku sedekah napa ngerampok? Ngerampok itu. Niku dakwah napa jajah? Sing tegas masyarakat Tulungagung. Nah niku dakwah napa jajah? Jajah. Ini masyarakat Indonesia tidak boleh kalah sama Ba'alwi sing macam itu. Gak boleh kalah karena negara Indonesia, tanah ini adalah milik kalian, bukan milik siapa-siapa. Ya jawabannya apa teman-teman? Karena mereka itu senjatanya adalah kami itu cucu Nabi gitu ya. Doktrinnya itu sangat luar biasa. Kami itu zuriat Nabi. Jadi kalian itu ya kalau saya minta harus kasih. Karena saya cucu Nabi. Kalau kalian gak ngasih nanti kalian itu kualat. Jadi doktrinnya seperti itu. Jadi masyarakat itu ditakut-takutin. Gak mungkin teman-teman ya cucu Nabi seperti ini. Rampok, meminta secara paksa, lalu kemudian menakut-nakuti umat Rasulullah ini ditakut-takuti. Astagfirullah ya. Miris sekali saya itu melihat Kabib-Kabib Ba'lawi ini. Oke lah ya. Dan ini saya sering sampaikan ya, kenapa mereka itu seperti itu ya? Karena mereka itu bukan keturunan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. DNA-nya saja itu adalah DNA plat G teman-teman, itu dari Yahudi Ashkenazi. Ya wajar sih ya, wajar saja ya. Mereka itu seperti itu karena bukan cucu Nabi. Nggak mungkin kan cucu Rasulullah seperti itu. Nggak akan mungkin. Nggak akan mungkin memberatkan umatnya ya. Umat Rasulullah diberatkan oleh cucunya, nggak akan mungkin teman-teman. Yang ada malahan ya, yang ada malahan kalau mereka itu benar-benar cucu Rasulullah asli, itu malah memberi ya. Bukan meminta secara paksa, ngerampok, minta motor. Bahkan kemarin saya mendengar yaitu dari Bang Haji Roma Irama teman-teman. Itu kan pengusaha-pengusaha di Jawa Barat, di Jakarta, di Jabodetabek, itu sering ngeluh gitu sama Bang Haji Roma Irama. Karena apa? Setiap ada acara Habib Haul itu datang, ada yang dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, ya, dari mana-mana lah ya teman-teman. Itu meminta apa? Meminta seorang bisnis itu uang teman-teman. Ada yang minta 15 juta, 10 juta, 30 juta. Acara apa? Acara haul. Bahkan ada juga mantan muhibbin kiai ya. Setiap ada acara haul itu dimintai kambing. Tapi alhamdulillah teman-teman, dengan adanya tesisnya Kiai Imaduddin Al-Bantani, ini apa ya, agak sedikit kendor itu mereka. Jadi sudah malu untuk meminta-minta. Ya kalau misal seperti kita diminta oleh Habib ya,
datang minta uang, minta apalah, minta kambing, bilang saja saya nggak percaya bahwasanya Habib itu adalah zuriat Nabi. Udah itu aja ya. Nanti mereka itu pasti akan kabur gitu ya. Jangan percaya. Ya, jadi kalau kita nggak percaya mereka mau ngapain ya? Pasti mereka nggak akan meminta secara paksa teman-teman, karena kita sudah tidak percaya. Berbeda kalau kita masih setengah-setengah gitu, takut kualat, ya pasti menjadi santapan empuk mereka teman-teman ya. Oke, coba mari kita lanjutkan ya. Masya Allah. Saya tanya kepada masyarakat sudah berlangsung berapa tahun? Jawabnya masyarakat sudah puluhan tahun. Astagfirullah. Saya katakan, bukankah di situ ada lurah? Tapi lurah diam saja. Bukankah di situ ada bupati? Tapi bupati tidak pernah bergerak. Bukankah di situ ada camat? Bukankah di situ ada kapolsek? Bukankah di situ ada Pak Dan Ramil? Bukankah di situ ada NU? Bukankah di situ ada Banser? Bukankah di situ ada Fatayat Muslimat Ibnu PPNU? Bukankah di situ ada Ansor? Kemana semua mereka ketika masyarakat menjerit? Ternyata mereka satu pun tidak pernah membantu masyarakat. Iya. Model meketen ngadepi penjajah model kayak kue sampai jadi pecundang apa ini apa potongannya copot seragam bangsamu gini apa mboten? Masya Allah. Sekarang saya minta kepada Tulungagung satu, siap nang mboten? Bansernya siapa ora? Teng mriki wonten banser, wonten banser, wonten banser, ada NU, ada Fatayat, ada Muslimat, Ibnu PPNU, Ansore wonten. Saya minta kalian untuk bersikap tegas terhadap tragedi ke-NU-an. Jatman iki arep dirampok ning wong. Iki NU kudu bergerak, PBNU harus ada yang membela. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, jadi itulah ya ceramah dari Gus Abbas Buntet yang menyampaikan untuk mencerdaskan umat bahwasanya umat ini sedang dijajah, ya sedang tidak baik-baik saja. Nah maka dari itu jangan sampai kita itu dibodoh-bodohi, diperbudak oleh Habib-Habib Ba'lawi. Kita hanya dimanfaatkan doang teman-teman. Mereka nggak kerja, tinggal minta sana minta sini. Saya ini zuriat Nabi, ya, seperti itu. Ini adalah pembodohan, penjajahan spiritual dan perbudakan. Maka dari itu jangan mau kita itu ditindas. Kita itu adalah bangsa Indonesia yang merdeka. Jangan diperbudak oleh orang-orang keturunan Yaman ini yang dimana mereka itu ngaku-ngaku sebagai cucu Rasulullah SAW, padahal mereka itu nasabnya terputus dari Rasulullah SAW. Berdasarkan apa? Berdasarkan kitab nasab, kitab sezaman, filolog, dan tes DNA. Nah seperti itu teman-teman. Maka dari itu kita jangan mau diperbudak oleh mereka. Nah semoga siapa saja yang melihat video ini semoga cepat sadar ya, kembali ke ajaran Islam, yaitu berdasarkan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW dan pemahaman para salafus soleh dan 4 imam mazhab. Insya Allah kita tidak akan tertipu oleh golongan-golongan seperti ini yang mengaku-ngaku sebagai zuriat Nabi, tapi ajarannya sangat menyimpang, bahkan penyampaiannya khurafat-khurafat, dawir, meminta secara paksa dengan embel-embel kami itu cucu Nabi. Nah oke teman-teman, jadi itu saja yang sampaikan. Kita bertemu di video berikutnya. Jika video ini bermanfaat jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.